istri tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zamiluni Pak? ini mau nanya qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, nah berjumpa lagi kita di sore hari ini. Alhamdulillah pada hari Kamis seperti biasanya, yaitu di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, program ini sudah cukup lama diasuh oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan acara ini berlangsung terinterkoneksi dengan Jakarta dengan Jogja loh. Masya Allah ya, zaman sekarang ya secara berdakwah dan mencari ilmu sudah begitu mudah, Allah mudahkan. Dan jika nanti terjadi sesuatu yang kira-kiranya ada gangguan koneksi, ya semoga kita bisa sama-sama maklum ya. Baiklah, Alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Mari kita sapa Ustadznya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Antum juga sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Kami sehat. senang sekali di sini. Antum bisa menyediakan waktu di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Setiap hari tidak kurang 25 sampai 30 pertanyaan, Ustaz, masuk ke sini. Masya Allah. Masya Allah, cukup banyak, deras sekali, Ustaz. Berondong ya. Iya, jadi Masya Allah. yang antri dalam pengiriman itu sekitar hampir ada 980 sekian. Itu antri untuk pengiriman ke Japri mereka masing-masing, ke WhatsApp mereka masing-masing. Masya Allah Ustaz, seperti itu. Karena sebetulnya kami juga membutuhkan waktu ya pemirsa dalam mengupload file yang sudah kami potong-potong dari jawaban setiap para Al-Ustadz di Dewan Fatwa. Jadi kami potong-potong, kemudian kami upload satu persatu, kan itu butuh waktu. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semua dan diberikan kelancaran dalam koneksinya. Baiklah Ustadz. Alhamdulillah Ustaz. Boleh kita dikasih nasihat pembuka yang singkat tapi padat dan sedikit nyentil saya kalau boleh. Barakallahu fiikum Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya, sebagai pembuka, nasihat yang terbaik adalah nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan agar kita mempertahankan ketakwaan ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan istilah istiqamah. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang istiqamah. Qala Allah taala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat yang lain innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang ini istiqamah dalam iman dan takwanya sampai Allah memanggilnya, maka ada dua jaminan. Yang pertama, jaminan kesedihan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Merekalah para penghuni jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu aja deh Mas Pongki. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga kita diberikan istiqomah yang berat ya, istiqomah itu istiqomah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, kita berharap sekali bahwa semoga koneksi hari ini lancar ya internetnya, karena beberapa hari ini ada sedikit gangguannya. Dan ini Alhamdulillah sudah termasuk juga telepon dari pemirsa ya. Coba kita sapa ya Ustaz ya, boleh ya Ustaz ya, kita angkat teleponnya. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ibu Rahma di Jakarta, betul? Betul Pak Mongki. Iya. Ibu Rahma ya? Ya, iya betul. Silakan Ibu Rahma, ada yang mungkin mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau nanya. silakan. Iya. Ya, Ustaz mau nanya, Ustaz itu tentang sholat malamnya Nabi, Ustaz. Ya, nyambung ya, Ustaz?
Kok enggak ada Nyambung, ya? ya. Nyambung. Ustaz, Ya. sholat malamnya Nabi itu kan dibuka sama 2 rakaat sholat yang ringan gitu Ustaz ya. Terus setelah itu baru nanti mau sholat tahajudnya tadi ditutup dengan witir. Itu jumlahnya itu 11 apa 13 Ustaz? Satu itu Ustaz. Yang Ya. kedua, mau nanya lagi Ustaz, Iya. kita kan sudah wudhu ini tadi sudah bersiwak ya Ustaz ya. Tapi masih ada sisa-sisa gitu kadang-kadang waktu sholat itu Ustaz. Itu ketelan, apa sholatnya batal ya? Termasuk makan apa gimana gitu Ustaz? Sisa air wudhu atau sisa makanan? Iya, sisa makanan tadi kan sudah sikatan kayak sudah bersih gitu ya. Waktu sholat kok kayaknya ada gitu rasa gitu Ustaz ya. Kadang-kadang ketelan, kadang-kadang enggak gitu loh Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Takut kalau sholatnya batal ya. Kan Ustaz, ini Baik. jazakallah khairan. Tunggu jawabannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan pertama yang ada 2 rakaat yang ringan ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah berarti sholat malamnya menjadi 13 rakaat ataukah itu termasuk 11 rakaat? Ya, saya tidak tahu pasti Bu, terus terang. Penghitungan 11 itu apakah dengan memasukkan itu atau tanpa 2 rakaat yang ringan itu. Namun kalau kita perhatikan redaksi dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka zahirnya alias makna yang mengarah lebih kuat adalah 2 rakaat yang ringan itu tidak dihitung. Karena Aisyah ketika ditanya bagaimana sih sholat malamnya Rasulullah, shalla arba'an, beliau sholat 4 rakaat, fala tasal an tulihinna wa husnihinna, thumma shalla arba'an, fala tasal an tulihinna wa husnihinna, thumma shalla thalathan. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya betapa panjang dan indahnya. Kemudian sholat 4 rakaat lagi, jangan ditanya betapa panjang dan indahnya. Kemudian sholat 3 rakaat. Nah ini bukan berarti sholat 4 rakaatnya itu dengan sekali salam. Namun tetap dengan 2 kali salam. 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, salam. Namun panjangnya ini 2 rakaat yang pertama ini setara. Sehingga seakan-akan 4 rakaat itu panjangnya masing-masingnya setara semua. Adapun 4 rakaat berikutnya juga dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, namun panjangnya secara keseluruhan di bawahnya 4 rakaat yang pertama. Misal ya, untuk pendekatan, misalnya 4 rakaat yang pertama ini totalnya 1 jam, maka 4 rakaat berikutnya kira-kira 40 menit gitu ya, masing-masingnya 10 menit. Nah, zahir hadis ini memang mengarah kepada 11 itu relatif tidak ada yang 2 rakaat ringan gitu ya. Jadi kemungkinannya Allahu alam 2 rakaat ringan ini tidak termasuk ke bilangan 11 itu. Lagi pula Bu Rahma, yang namanya sholat malam itu memang bukan tidak boleh lebih dari 11. Walaupun Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Akan tetapi yang dimaksud tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat ini adalah sholat witirnya. Sholat witirnya. Jadi sebagian ulama memaknai hadis ini sebagai gak pernah sholat witir lebih dari 11 rakaat. Karena sholat witir itu sendiri banyak versinya. 1 rakaat itu witir, 3 rakaat juga witir, 5 rakaat itu juga witir, 7 witir, 9 witir, 11 witir. Itu yang dimaksud dengan Nabi tidak pernah sholat lail lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena yang namanya sholatul lail itu meliputi sholatul witr, sholat tarawih, sholat tahajud,
ya, yang masing-masing punya kekhasan. Sholat tahajud itu ciri khasnya adalah didahului oleh tidur, kemudian bangun, baru sholat, itu namanya sholat tahajud. Kalau sholat witir, ciri khasnya adalah bilangannya ganjil. Sedangkan sholatul tarawih adalah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Disebut juga dengan qiyam Ramadan. Nah, kalau dilakukan sebelum tidur, yaitu berarti dia namanya sholatul lail secara mutlak. Ya, sebelum dia tidur, habis sholat isya, dia melakukan sholat 2 rakaat, maka itu adalah masuk dalam pengertian sholatul lail secara mutlak. Dan maksud dari hadis tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat itu diarahkan kepada sholat witirnya. Karena ada hadis lain yang sifatnya mutlak. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kalian khawatir subuh, ya sholat 1 rakaat sebagai witir. Gitu. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apa tadi Mas Ponggi ya? Saya nggak lupa tadi. Yang kedua itu lupa saya. Baiklah, kami tunggu ya Ibu yang penelpon tadi, semoga bisa tersambung dengan mudah. Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama dari website, Ustaz? Boleh. Boleh, alhamdulillah, bismillah. Seperti ini ya Ustaz ya, yang sudah... Oh, ada telepon masuk nih, kita dahulukan telepon ya Ustaz. Assalamualaikum Fatwa Ya. TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umu Yusri di Sidoarjo, betul? Ya. Silakan Umu Yusri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini mengenai azan Ustaz. Halo? Ya, silakan Ibu. Iya. Saya menanyakan tentang azan di rumah anak ini. Ada yang azannya itu duluan. Sekarang kan di Sidoarjo kan ya, pukul 4.53. Nah, kemudian ada lagi yang masjid yang satunya tuh dilebihkan 10 menit. Itu kita yang ikut yang mana? Itu, Sidoarjo 4.53 Bu. 4.53 sekarang ini. Kadang-kadang azan Nggak itu salah Bu. sudah azan dia. Ustaz. Ya. Di Solo aja jam 4 Bu. Sidoarjo harusnya sebelumnya kan? Mungkin 3.53 maksud Ibu. Iya. 4.53. Maaf. 3.53. Iya, 3.53. Ya, mungkin karena adanya perbedaan dalam menentukan posisi matahari berapa derajat di bawah ufuk, yang itu sudah dianggap sebagai waktu subuh. Kan memang ada pembahasan Dia. ya. 2 menit sebelum azan itu waktunya kan 53 tadi. 51 sudah azan. Ya, Ibu pastikan dulu jam yang Ibu jadikan sebagai patokan di rumah itu sudah akurat. Dipastikan dulu, karena mungkin ada perbedaan 1-2 menit karena jam yang dipakai selisih, bisa jadi seperti itu Bu. Kalau memang sudah dipastikan jam yang di rumah itu akurat sesuai dengan waktu saat itu, waktu yang update ya, baru dilihat lagi mana yang lebih sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disahkan ya oleh pihak-pihak yang berkompeten di sini. Kalau ditambah itu lebih aman Bu daripada dikurangi, karena kan nggak boleh seseorang sholat sebelum waktunya. Tapi kalau sudah lewat itu kan tidak masuk kategori sholat sebelum waktunya. Jadi kalau Ibu mau lebih aman, Ibu ikutin yang adzan yang belakangan saja. Gitu Bu. Ini ada yang satunya tuh 10 menit Ustaz. Lebih. Iya, karena memang sempat ada kajian ya, apakah waktu yang digunakan ini sudah tepat atau kemajuan gitu. Kemajuannya itu bahkan kalau nggak salah dari pihak Muhammadiyah ya, atau kalau nggak salah dari Muhammadiyah itu sempat mengkalkulasi ada selisih sekitar 8 menitan kalau saya nggak salah ya.
Nah, Gitu. ya. Jadi kita bingung Ustaz, kemana ini yang kita ikuti itu. Ya anu aja Bu, diikutin yang belakangan aja, insya Allah lebih aman itu. Ya, oh ya. Nah kalau witirnya itu ikut siapa Ustaz? Akhir witirnya itu. Witir. Oh gitu, oh iya. Kadang-kadang ketika terlambat ini sudah azan. Gimana? Ya teruskan apa gimana gitu Ustaz? Ya kalau witirnya Ibu sudah sholat, sebelum adzan sudah dalam keadaan sholat, diteruskan saja Bu. Oh, Gak apa-apa. Takbiratul ihramnya kan sudah ya. terjadi sebelum mendengar adzan. Nggak apa-apa dilanjutin. Ya. Seandainya kurang 1-2 rakaat, ya segera aja diselesaikan nggak apa-apa. Oh gitu ya Nah. Ustaz ya. Ya. Nah, jazakillah khair. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dorji di Sidoarjo. Semoga bisa paham apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Sofyan Baswedan. Baiklah, Alhamdulillah. Ustadz, kita bisa mulai dari pertanyaan website. Ustadz. Sudah menanti nih. Boleh Ustadz ya? Ya. Ya baik, Alhamdulillah. Kita pertanyaan pertama itu dari hamba Allah di Riau Ustadz, di kota Pekanbaru. Hamba Allah di Riau, di Kota Baru, dan saya sudah dapat telepon lagi Ustadz, terjeda kembali. Halo. Alhamdulillah. Silakan Bapak siapa Oh, dengan Ibu Rahma siapa? yang tadi. Ibu Rahma yang tadi, Masya Allah, Alhamdulillah tersambung kembali. Saya ingat sebetulnya pertanyaannya Pak Ponggi. Susah mau nyambung. Maaf Bu ya. Ya silakan Ibu, silakan Ya. sampaikan Bu. Pertanyaannya sisa makanan dari Bu ya. Ya, iya betul Ustaz. Kadang-kadang ketelen, kadang-kadang memang masih bisa gitu loh saat sampai habis selesai sholat ya masih di gigi di apa gitu. Kadang-kadang ketelen, katanya takut aku dengar itu salah satu bilang batal sholatnya. Itu yang takut Ustaz. Ya, kalau tertelan tidak sengaja Bu, Ya. tertelan tidak sengaja insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sengaja ditelan, nah itu yang enggak, ya. bisa membatalkan ya. Oh gitu ya. Jadi kalau 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 memang masih tersisa gitu itu kan maksudnya kurang khusyuk ya Ustaz, ada gitu loh ya. Itu dibuang ke kiri katanya Ustaz. Betul? Iya, dibuang ke kiri atau pakai lengan bajunya barangkali. Oh gitu ya. Kalau nggak bisa meludah karena mungkin Ya berjamaah maksudnya. diambil gitu pakai mukenanya sedikit nggak apa-apa, tidak akan membatalkan sholat itu. Oh gitu ya. Kalau ketelan tapi tidak batal ya Ustaz. Maksudnya ketelan Kalau sengaja. tidak sengaja nggak apa-apa. Ya, Pak, oke. Nggak sengaja. Terus, Ustaz jazakallah khairan, udah jelas kayak gini. Alhamdulillah wa iyaki Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz atas tips dan nasihatnya kepada Ibu Rahma tadi. Baiklah Ustaz, kita pertanyaan masuk dari pertanyaan dari website, yaitu dari hamba Allah di Riau Ustaz, di kota Pekanbaru, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz, apakah marah itu merupakan fitrah manusia? Apakah marah itu fitrah manusia? Apakah Islam mengharamkan untuk marah? Bagaimana pendapat Ustadz dengan perkataan marah itu tanda seseorang sayang ke kita? Mohon nasihatnya. Ya, nah marah itu kan macam-macam ya. Ada marah yang karena Allah, marah yang kita diberi pahala karena kita mengalaminya. Ada juga marah karena masalah lain. Ya, ada marah yang dosa. Jadi marah itu sendiri tidak bisa diberikan satu hukum yang permanen, yang paten gitu ya. Tergantung sebabnya apa, cara dia melampiaskannya bagaimana. Ada sebuah hadis yang sahih. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW minta diberi nasihat, ya Rasulullah ausini, qala la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran, bolak-balik orang ini minta kasih nasihat. Kasih saya pesan, qala la taghdab. Udah jangan marah. Karena orang ini kebetulan adalah orang yang temperamental, cepat emosi. Dan marah itu salah satu celah setan akan mengendalikan seseorang melalui pintu marah ini. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan pengarahan kepada orang yang sedang tersulut emosinya agar dia melakukan beberapa hal. Pertama, kalau dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Itu akan sedikit meredakan marahnya. Kalau masih marah lagi, hendaklah dia berbaring.
Atau hendaklah dia berwudu karena marah itu minasyaitan dan syaitan diciptakan dari api dan api itu dipadamkan dengan air. Atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini semua berlaku ketika marahnya itu tidak memiliki alasan yang syar'i. Atau ketika dia melampiaskan marahnya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Islam. Ya, dengan mencaci maki atau dengan merusak apa yang ada di sekelilingnya, memukul, ya. Ini kan jelas marah yang hanya membawa kepada dosa. Oleh karena itu, hendaknya seseorang menahan marah yang seperti ini. Tapi marahnya seseorang ketika melihat ada kemungkaran, kemudian itu menggerakkan dia untuk menghilangkan kemungkaran itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang dibenarkan. Ini adalah marah yang seseorang akan mendapatkan pahala. Ya, Nabi pun marah kalau seperti itu. Ya. Melihat ada misalnya beliau pernah masuk mau ke kamarnya Aisyah, beliau lihat tirai kamarnya itu isinya gambar makhluk bernyawa. Berubah air mukanya Rasulullah, merah. Aisyah langsung paham ini Rasulullah marah ini. Karena beliau kalau marah itu mukanya memerah. Ya. Sahabat itu paham Rasulullah kadang-kadang mukanya merah, ini berarti beliau sedang marah. Dan marahnya beliau itu adalah ketika ada aturan Allah yang dilanggar. Jadi tergantung kepada sebab marah dan bagaimana dia melampiaskan marah itu sendiri. Orang marah karena sayang, ya ada benernya juga. Tidak 100% salah. Tinggal bagaimana dia melampiaskan amarahnya itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi boleh marah asal marah itu berpahala ya Ustaz ya, ya hak Allah yang dilanggar. ya, Masya Allah. alasannya barakallahu fikum, Ustaz. syar'i. Alasan syar'i, marah dengan alasan syar'i, Masya Allah. Ada telepon teman-teman? Siap. Bismillah. Kita coba sapa ya Ustaz, ini ada telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap. Bapak Hengki di Surabaya. Betul? Baik, betul. Silakan Pak Hengki. Siap, terima kasih. Iya. Ustaz, Sofyan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hengki. Saya Hengki dari Surabaya. Ustaz, ini kapan hari itu ada orang yang ngeyel tapi memang keduanya mungkin nggak tahu. Ini yang satu itu waktu habis zikir sholat jemaah di masjid, waktu setelah zikir kan berdoa Ustaz, itu tangannya dia itu menengadakannya itu di atas kepala jauh Ustaz, jauh tinggi banget. Terus diberitahu katanya enggak, ini hadis Rasul ini, saya ini ada sunahnya. Itu pertama. Kedua, dia juga simaknya itu diselampirkan ke sebelah kiri pundaknya. Dia juga bilang itu sunnah. Nah ini karena saya waktu itu mendengar, saya juga belum tahu apa itu benar ada sunnahnya atau enggak. Maka saya pada kesempatan ini mohon dijelaskan apa betul itu ada sunnahnya atau enggak, supaya bisa menjawab orang yang ngeyel ini. Terima kasih Ustaz Sofyan, barakallah. Ya, Allah barifik. Jadi itu ada sunnahnya kalau doanya minta hujan Pak Hengki. Doa minta hujan itu posisi tangannya Rasulullah memang menengadah ke atas dengan telapak yang menghadap ke bawah. Sampai ketiaknya itu nampak, kata sahabat ya, yang menceritakan atau meriwayatkan bagaimana Nabi ketika doa istisqa itu seperti itu. Jadi memang posisi tangannya itu lebih tinggi dengan telapak menghadap ke bawah. Yang kedua, dalam doa istisqa itu disunahkan membalikkan pakaian dia. Jadi misalnya pakai sumak, ya dibalik sumaknya, betul itu. Tapi kalau doa-doa yang lain tidak Pak Hengki. Itu hanya dicontohkan oleh Nabi ketika doa istisqa. Misalnya pakai jubah ya, kalau yang apa itu, yang dipakai di luar baju, yang nempel ini ada kain lagi semacam rompi. Jubah luar itu, rompi, dibalikan rompinya. Itu disunahkan. Tapi sekali lagi itu ketika doa minta hujan. Nah,
Oh, Masya Allah. Gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau itu, Masya Allah ilmu lagi baru. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih Bapak Hengki sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah kita coba baca pertanyaan kedua ya. Kedua itu adalah pertanyaan dari hamba Allah juga di Pekanbaru Riau Ustadz. Jangan-jangan ini orang yang sama nih, semoga aja. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Apakah ada hadis yang berbunyi, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Ya, barakallahu fikum. Dengan redaksi seperti itu saya juga sering menemukan ya dalam buku-buku yang bicara tentang tarbiyah. Namun saya tidak mendapatkan sanad yang valid. Jadi kalau dikatakan itu sebagai hadis, itu bukan hadis. Itu lebih kepada nasihat orang bijak, seperti itu aja. Kalau disandarkan kepada Nabi, saya tidak menemukan sanad yang valid untuk narasi seperti itu. Ya, barakallahu fikum seperti Lagi itu ya. pula masalah zaman itu juga relatif Mas Pongki. Ya, Perubahan zaman sekarang dengan seabad yang lalu memang jauh perubahannya. Ya. Ya, dengan perkembangan teknologi itu memang 10 tahun, 20 tahun itu terasa sekali perbedaannya. Tapi kalau Ya, betul. sebelum ini kan tidak seberapa gitu ya. Sebelum revolusi teknologi ini kan tidak seberapa perbedaan yang terjadi antara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau sekarang memang signifikan sekali. Betul Ustaz. Seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Fauzan Indrata. Fauzan Indrata di Sumatera Barat, Kota Pariaman, Indonesia. Tapi sebelum itu coba kita selah sebentar karena ada telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Umar di Jambi betul? Ya betul Pak. Silakan Bapak Umar. Ya terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Di sini saya ingin bertanya Ustaz tentang riwayat zikir sehabis sholat. Kan seperti dalam riwayat Imam Abu Dawud kan yang pertama seperti astagfirullah 3 kali ya kan. Sementara di banyak tempat yang kami dapati banyak sekali tambahan-tambahannya Ustaz, seperti ada tambahan la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di sana juga ada bacaan Al-Fatihah, ada bacaan ayat-ayat awal dan akhir surat Al-Baqarah, dan bacaan la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Apakah dalam hal ini juga ada riwayatnya Ustaz? Nah, demikian yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Bapak Umar. Terkait yang bacaan la ilaha illallah 33 kali, saya tidak tahu Pak. Yang saya tahu adalah 25 kali la ilaha illallah dibarengi dengan 25 kali tasbih, 25 kali tahmid, dan 25 kali takbir. Jadi totalnya 100. Bacaan ayat kursi ada. Ayat kursi dianjurkan. Tentang tambahan astagfirullah, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah karena itu diambil dari hadis Nabi SAW, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin aktsara min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Aku ini dalam satu hari itu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih lebih dari 70 kali. Ada yang bilang sampai 100 kali dalam sekali duduknya dalam majelisnya. Jadi itu tidak keluar dari pengertian istighfar itu sendiri. Tidak ada masalah Pak Hengki, insyaallah. Masya Allah. Seperti yang lainnya Pak, seperti ada Al-Fatihah di sana, dan apa namanya tuh yang tadi tentang la ilaha illallahnya itu tuh dibaca setelah Allahu Akbar dan subhanallah. La ilaha illallah, iya betul. Setelah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kan totalnya 99, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau versi yang kedua, takbirnya digenapkan 34,
tanpa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ada dua pilihan Pak Hengki. Kalau Pak Hengki bacanya 33 kali masing-masing, tasbih, tahmid, dan takbir, maka digenapkan 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau Pak Hengki bacanya tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34, maka sudah genap 100. Tidak diikuti dengan la ilaha illallah lagi. Kalau ingin empat bacaan, maka bisa dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil masing-masing 25. Itu akan genap 100. Begitu Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak ya, terima kasih atas keterangannya. Barakallahu fikum. Bapak Umar, Ustadz Sofyan, namanya Pak Umar. Pak Hengki yang tadi Surabaya. Oh, ini Pak Umar ya? Iya, Bapak Umar. Iya. Ya, nama Pak Hengki itu emang enak disebutnya. Masya Allah. Bapak Umar. Alhamdulillah. Coba sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi mau dibacakan tapi sempat tertunda. Coba kita lihat, ini pertanyaannya seperti ini. Yang tadi udah ya, yang mengenai zaman tadi. Kemudian dari Fauzan Indrata di Sumatera Barat, Kota Pariaman, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Saat sekarang Ibu Ana dirawat di ruangan CVCU jantung. Ibu Ana tidak bisa untuk berwudu karena tidak bisa untuk turun dari tempat tidur. Akses Ana pun ke ruangan CVCU terbatas. Dan untuk mewudukan Ibu Ana pakai air juga kesulitan. Kondisi Ibu Ana pakai kateter dan popok. Yang saya tanyakan, Ustadz, apakah boleh Ibu Ana bertayamum hanya dengan memukul tekan tangan ke tempat tidur atau apa boleh Ana tayamumkan Ibu Ana? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka berdasarkan kaidah ilmu fikih al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan dari syariat. Tidak bisa berwudu karena kondisi yang terbaring atau karena airnya tidak bisa dia dapatkan, atau mungkin karena air yang ada itu hanya untuk minum bukan untuk berwudu, atau tidak ada air yang bisa dipakai untuk berwudu, airnya najis, atau karena kondisi tadi ya, kondisi yang berbaring, dia nggak bisa bergerak, nggak ada yang menungguin dia untuk setiap masuk waktu sholat bisa membantunya berwudu, ya dia sholat dengan tayamum. Kalau bisa tayamum. Kalau tidak bisa, ya sholat dalam kondisi itu, walaupun tanpa toharoh. Ya, begitu ya. Tapi ketika misalnya anaknya sedang berkunjung dan bisa mewudukan, ya, maka diwudukan oleh anaknya. Atau kalau tidak bisa tapi bisa mentayamumkan, ya ditayamumkan oleh anaknya. Sebaiknya tayamum itu dengan dinding atau apa yang kira-kira ada debunya gitu ya. Kalau di kasur, tapi seandainya tidak mendapatkan itu, ya sudah apa adanya. Iya. Apa adanya. Ya, barakallahu fiik, seperti itu ya, mendatangkan kemudahan, kesulitan bisa mendatangkan kemudahan, masya Allah. Dan ketika misalnya ketika bisa berwudu, ya, kemudian dia bisa menjamak 2 sholat dengan 1 wudu, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Ya. Ya. Tapi tidak dikosor ya, dijamak saja, tidak dikosor. Enggak. Ya, boleh dijamak tapi tidak dikosor ya, seperti itu ya. Mas Fauzan Indrata, Sumatera Barat, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofyan Baswedan. Berikut ini ada telepon masuk Ustadz, coba kita sapa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmi nih di Pacitan ya. Betul. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan kepada Ustadz Sofyan. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Silakan, Bu. Saya mau menanyakan tentang masalah marah itu tadi, Ustadz. Saya itu kalau anak saya datang masuk rumah, terus itu sudah waktunya sholat, dia itu belum sholat, baru wudhu.
saya itu sudah mengingatkan berkali-kali, anak saya itu sudah besar. Kamu itu seharusnya sholatnya jangan di rumah. Seharusnya kamu itu sudah besar, itu wajib laki-laki wajib jamaah di masjid. Kamu itu sudah sering saya ingatkan kok selalu begitu. Itu saya sangat marah. Itu bagaimana Ustadz? Apa saya itu berdosa? Selalu mengingatkan, semestinya tidak selalu diingatkan dan sering begitu itu. Jarang-jarang ikut jamaah itu. Ya sebetulnya juga ya pernah jamaah, tapi yang sering datangnya itu telat, kata ada acara, katanya ada acara, tapi saya sudah mengingatkan. Itu apakah berdosa Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau marahnya sebatas yang Ibu contohkan tadi, tidak diikuti dengan umpatan, tidak diikuti dengan mendoakan yang tidak baik kepada anaknya, nggak ada masalah Bu, tidak berdosa insya Allah. Karena itu bagian dari kecemburuan seorang muslim ketika melihat ada perilaku yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan Islam. Itu yang saya pahami Bu. Insya Allah tidak dianggap sebagai dosa. Nah. Masya Allah, seperti itu ya Ibu Rusmini. Semoga bisa tepat jawabannya ya, seperti itu misalnya apa yang diharapkan. Baiklah, Ustadz, kita coba sambung lagi Ustadz ya ke pertanyaan yang dari website. Coba kita baca sekarang. Assalamualaikum, dari Hendro Nur Prasetyo Ustadz di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Syekh saya ingin bertanya. Masya Allah, saya mudah memahami beberapa perumpamaan seperti dalam Al-Quran, seperti orang yang menyalakan api, surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 17, seperti orang yang ditimpa hujan lebat, Al-Baqarah ayat 19, atau tentang makan yang diambil lalat, atau lemahnya sarang laba-laba. Tapi saya belum menangkap perumpamaan tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan ya melalui perumpamaan nyamuk ini? Terima kasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan ini saya nukilkan ya penjelasan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ayat ini itu sebetulnya jawaban, bantahan terhadap komentar orang-orang yang sesat ketika mendengar Allah membuat perumpamaan laba-laba atau lalat atau yang lainnya. Mereka berkomentar begini, buat apa sih Allah buat perumpamaan makhluk-makhluk yang rendah seperti ini? Ya, maka turunlah. Mereka menganggap ini nggak pantas. Masa binatang-binatang yang tidak berharga ini disebut-sebut dalam Al-Quran? Maka Allah bantah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu kok sama sekali membuat perumpamaan seekor nyamuk ataupun yang lebih besar dari seekor nyamuk. Yang penting itu perumpamaan yang benar. Jadi tidak ada pengaruhnya kebenaran itu. Apakah itu sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar, kebenaran adalah kebenaran. Tidak perlu malu ketika menyebutkan sesuatu yang benar walaupun itu dianggap remeh. Itu salah satu cara kita memahami ayat ini. Ada juga yang menafsirkan bahwa nyamuk itu diumpamakan dengan kehidupan dunia. Nyamuk kalau dia masih dalam kondisi lapar, dia akan bertahan hidup, dia akan terbang, dia akan makan. Tapi kalau dia sudah terlalu kenyang, perutnya ini penuh, maka dia akan mati. Demikian pula dunia. Dunia itu akan bermanfaat bagi seseorang manakala dia mengambilnya sedikit saja. Apabila berlebihan dalam mengonsumsi dunia, menikmati nikmat dunia, maka itu akan membinasakan. Ya, jadi ada beberapa penafsiran di
kitab-kitab tafsir tentang maksud dari perumpamaan seekor nyamuk. Kalau ingin lebih mendalam lagi silahkan dibaca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir bil ma'thur yang lain. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Masya Allah, terserah Allah mau mengambil perumpamaan dari mana ya Ustaz ya, Masya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Slamet Longgar Atik. Masya Allah namanya. Di Jawa Tengah, Sragen. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara seorang anak yang punya orang tua yang sakit dan hanya bisa berbaring di ranjang untuk menuntun beliau sholat, apakah harus menggerakkan anggota badan beliau sesuai dengan rukun sholat, atau apakah bacaan sholat juga harus dibacakan semua untuk ditirukan beliau, sementara kadang beliau kalau bacaannya panjang malah tidak mau menirukan karena merasa capek. Apakah boleh ditayamumi juga, itu pertanyaan berikut. Barakallahu fiik. Taib. Jadi terkait orang tua yang sakit hanya bisa terbaring di ranjang, bagaimana cara menuntun sholatnya ya? Iya. Apakah harus menggerakkan anggota badan? Jawabannya tidak harus. Karena yang wajib sholat itu adalah yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu yang wajib sholat, bukan anaknya. Bukan yang nungguin dia, ya. Masing-masing kan punya kewajiban sendiri-sendiri. Kalau yang nungguin ini sudah sholat, maka dia tidak wajib menggerakkan bapaknya, ngangkatkan tangan, menyedekapkan, kemudian merukukkan, tidak. Tapi bapaknya itu sendiri sholat dengan sekedarnya, sekedar kemampuannya. Kalau dia tidak mampu menggerakkan badannya, ya dia dengan isyarat. Misalnya isyarat tangannya begini untuk posisi tertentu, nanti gerak lagi untuk ganti posisi ruku, samiallahu liman hamidah, cuma ngangkat tangan sekecil aja gitu, kemudian sujud, atau dengan kerdipan mata. Yang jelas dia masih diperintahkan untuk sholat selagi sadar, akalnya masih berfungsi. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa menggerakkan bibirnya ya, mungkin sedang di ventilator atau bagaimana, yang penting dia masih sadar. Maka dia sholat sebisanya dia. Kalau nggak bisa mata, nggak bisa berkedip, lumpuh misalnya, tapi akal masih berfungsi, ya dia dengan niat saja. Sekarang niatnya takbir. Sadar dia, saya sedang takbiratul ihram, habis itu dia niat membaca Al-Fatihah. Mungkin karena di mulutnya ada selang yang masuk, nggak bisa dia mengeluarkan suara, nggak bisa menggerakkan lisan, tapi dia bisa meniatkan membaca Al-Fatihah, dia sholat dengan semampunya. Ketika dia bisa menggerakkan bibirnya membaca Al-Fatihah, maka dia wajib gerak-gerakkan lisannya untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Walhasil fattaqullaha mastata'tum. Adapun anaknya atau yang menunggu tidak diharuskan untuk membantunya melakukan gerakan-gerakan sholat. Bahkan seringkali ditanya menuntun sholat. Ini sesuatu yang unik. Kalau seseorang itu tidak bisa sholat dengan sendirinya, artinya dia kalau nggak dituntun, habis ini gerakannya apa dia lupa. Ya, habis bacaan ini nggak diingatkan, dia lupa, berarti dia sebetulnya sudah nggak bisa sholat. Orang seperti ini nggak bisa dia sholat dengan tanpa lupa terhadap kondisinya yang sedang sholat. Ada orang-orang tertentu yang mengidap penyakit demensia ya, dia kadang-kadang lupa dia kalau dia sedang sholat. Nah kalau sudah lupa-lupa seperti ini berarti niatnya terputus. Ketika niat sholatnya terputus, ya batal sholatnya. Nah ketika orang ini tidak bisa mempertahankan niatnya, ya berarti dia sudah tidak lagi terkena kewajiban sholat. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah niat. Niat ini nggak boleh putus, Mas Pongki. Begitu niatnya putus, ya udah sholatnya putus.
Nah kalau dia tuh nggak inget, dia nggak sadar, saya sedang sholat. Ya. Ya kadang habis ini apa? Tanya gitu. Wah ini berarti dia nggak sadar kalau dia sedang sholat. Kan kalau orang sadar sedang sholat nggak boleh dia bicara kan? Iya. Gitu. Kadang-kadang ada yang terlelap tidur, baru baca Al-Fatihah, habis itu tidur. Nah ini berarti sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan kesadarannya sehingga tidak lagi diperintahkan untuk sholat. Karena emang tidak bisa sah sholatnya dengan kondisi seperti ini. Putus-putus terus niatnya ya. Gitu. Tapi kalau masih bisa sadar sampai selesai, dia sadar dalam keadaan sholat, maka masih terkena perintah untuk sholat. Ya. Afwan, boleh saya sedikit bertanya, ketika seseorang itu kondisi seperti itu sudah tidak diwajibkan lagi sholat atau gugur kewajiban sholatnya, terus penggantinya apa? Ya gugur. Nah, lah gak terus ada penggantinya dia sudah. Ya, dia ini tidak memiliki kemampuan untuk sholat karena yang namanya orang yang mukallaf itu artinya orang yang terkena taklif, terkena perintah-perintah, dia wajib melakukan perintah ini dan dia harus menjauhi larangan ini. Itu syaratnya dua Mas Pongki, balighun aqilun. Selain Islam ya, selain dia seorang muslim, dia adalah orang yang sudah mencapai baligh dan dia akalnya masih berfungsi. Ya, jadi dia itu sadar gitu loh, saya sedang apa, dia sadar. Dia bisa meniatkan ibadah itu dari awal sampai akhir. Ketika orang sudah lupa, dia hilang ingatannya. Awalnya dia sholat, Allahu Akbar. Habis itu dia lupa, dia melakukan gerakan-gerakan yang nggak ada hubungannya dengan sholat sama sekali. Ya. Atau saya pernah melihat dia mengulang-ulang bacaan atau gerakan yang jelas ini menunjukkan dia tidak paham dia sedang apa di sini. Karena kan gerakan sholat itu ada ukurannya ya, sujud, ya betul, duduk, sujud lagi, ya ruku, i'tidal, habis itu sujud. Ya, bacaan Al-Fatihah, habis itu kalau baca surat ya baca surat atau ayat-ayat pendek, kalau enggak ya langsung ruku. Nah kalau ini dia Al-Fatihah selesai diulang lagi, Al-Fatihah selesai diulang lagi. Ini berarti tidak sadar dia sedang sholat. Ya. Jadi secara hukum syar'i sebetulnya orang yang sudah ingatannya sudah tidak normal ini, sudah kacau, niatnya tidak bisa dipertahankan dari awal sholat sampai salam, maka dia sudah nggak bisa sebetulnya dia ini melaksanakan sholat. Karena niat itu syarat Mas Mungki. Ya, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu mesti pakai niat. Nah kalau niatnya putus, ya putus amalnya. Seperti antum ingin membatalkan sholat, cukup niatkan saya mau batalkan sekarang. Udah. Nggak harus kentut. Dibatalin gitu aja, selesai batal. Barakallahu. Iya, alhamdulillah. Seperti itu ya Ustaz. Ini sudah ada penunggu telepon dari Abu Dhabi, Bapak Ahmad. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Bapak Ahmad. Terima kasih sudah mau menunggu. Oh iya, terima kasih Pak. Mau nanya ini Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad. Mungkin saya pertanyaannya keluar dari topik, cuma ini saya mengganjal di hati saya. Begini Pak Ustadz, saya punya rumah, terus rumah itu sudah saya tempatin. Terus sekarang rumah itu ditempatin sama omnya istri. Terus yang setahu saya, omnya istri itu punya anak gadis 2 yang masih kuliah. Saya pertanyakan, jikalau namanya anak zaman sekarang dia entah pacaran atau menerima tamu laki-laki ketika bapaknya itu bekerja, apakah saya dosa gitu Pak Ustadz? Iya. Itu pertanyaannya ya Pak Ahmad ya. Ya, kalau dia menerima tamu laki-laki yang bukan suaminya atau bukan saudaranya, apakah saya berdosa gitu? Itu aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak berdosa Pak Ahmad, karena Pak Ahmad kan memang tidak ada niat untuk memfasilitasi orang yang akan menyalahgunakan rumah tersebut.
Ya, niat Pak Ahmad kan memberikan tempat tinggal untuk omnya istri. Ya, niat ini bagus, amal soleh. Dan Pak Ahmad tidak ada pikiran sama sekali atau ada keinginan supaya keberadaan rumah ini disalahgunakan. Ya, jadi tidak ada masalah. Kalau ada yang menyalahgunakan, maka dia menanggung dosanya. Pak Ahmad tidak berdosa di sini. Namun Pak Ahmad boleh mempersyaratkan kepada pemakai agar tidak boleh memasukkan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, saya tidak setuju kalau fulanah memasukkan temannya atau pacarnya atau siapapun ke rumah ini. Tidak boleh. Dia berhak mempersyaratkan seperti itu. Tapi seandainya pun sudah dipersyaratkan masih nekat, Pak Ahmad tidak berdosa di sini. Nah, Ya, seperti itu ya Bapak Ahmad dari Abu Dhabi. Semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofyan. Tidak berdosa karena tidak niat ya, atas keperuntukan motivasi keberadaan rumah tersebut. Baiklah ini Ustadz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana teman-teman? Siap. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Wahidin Fitrianto Ustadz di Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, izin bertanya. Siapakah yang benar-benar memindahkan istana Ratu Bilqis? Apakah jin ifrit atau orang yang soleh? Jazakumullah khairan. Ini sebetulnya pertanyaannya tidak terlalu bermanfaat sih ya Mas Pongki ya. Iya. Saya nggak tahu nih apa manfaatnya kalau jin ifrit kenapa, kalau orang soleh kenapa. Iya. Namun kelihatannya sih dari konteks ayatnya yang namanya semacam sayembara gitu ya, itu yang dipilih pasti yang paling baik, yang paling bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Iya. Dan ayatnya mengatakan ada yang lebih cepat dari jin ifrit, yaitu orang soleh itu. Jadi nampaknya adalah orang soleh ini yang akhirnya memindahkan istana arsnya, singgasananya Ratu Bilqis, bukan istana tapi singgasananya. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu Bapak Wahidin Fitrianto. Semoga hilang rasa penasarannya ya, cukup terpenuhi ya. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan insya Allah yang terakhir. Ini kita masih memiliki waktu 5 menit. Bapak Andika di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Semoga seluruh keluarga Dewan Fatwa selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya Ustaz. Pertama, waduh ada banyak nih. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang jarang sholat, apakah seluruh anggota keluarga tersebut ikut berdosa? Kemudian yang kedua, apakah ada makom-makom dalam sholat? Misalnya sholat tingkatan untuk tobat, tingkat untuk syukur, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Adapun satu nggak sholat, apakah anggota keluarga yang lain ikut berdosa? Jawabannya kalau mereka membiarkan, mereka tidak menegur sama sekali, padahal di antara mereka itu ada yang menjadi walinya dia. Misalnya, saya kan nggak tahu anggota keluarga ini kan bisa bapaknya, bisa ibunya, kakak kepada adiknya, ya. Artinya yang punya kekuasaan kepada yang tidak sholat itu harusnya menegur dia. Kan Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha fil 'ashr. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika sudah mulai berumur 7 tahun. Dan kalau masih sampai umur 10 tahun, sekedar diperintahkan nggak mau sholat, maka mulai dipukul. Nah kalau ini dibiarkan begitu saja, ya dia berdosa, tidak menunaikan yang harusnya ditunaikan. Tapi kalau sudah balik dan sudah besar gitu ya, nggak bisa dipukul ini orang, sekedar diingatkan, tetap tidak mau sholat juga, maka tidak berdosa lagi karena dia sudah bertanggung jawab terhadap pribadinya masing-masing. Adapun sholat yang makom syukur, makom taubat, saya tidak begitu paham apa maksudnya ya. Mungkin kualitas sholatnya orang yang biasa-biasa dengan orang yang sholat untuk
dalam rangka bersyukur atau dalam rangka bertaubat, tentunya memang dipengaruhi dari kehusuan. Ya, makin khusyuk salat seseorang, maka makin berkualitas, makin tinggi makomnya. Ya. Nabi mengatakan ada kalanya seseorang ini sholat namun hanya dicatat 10% saja dari sholatnya. Ada yang 20%, ada yang lebih. Berbanding lurus dengan kadar kehusukan dia. Makin khusyuk, makin bagus kualitas sholatnya, makin tinggi juga kedudukan sholatnya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawabannya, dan alhamdulillah dengan jawaban antum yang tadi menuntaskan akhir di pertemuan kita kali ini. Insya Allah Allah pertemuan kali ini di pekan depan. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Bolehkah saya tutup Ustaz? Acara ini? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara meneladani akhlak Rasulullah SAW secara live interaktif di Fatwa TV bersama Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan di hari yang sama, jam yang sama dengan Ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang kebetulan pesantren? Mau nanya. Insyaallah bismillah. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan